Oh lu bengong? Duh, Mas, Iya. kena PHP gue, Mas. Sama siapa cewek? Bukan sama Oh. cewek, gue kena PHP sama Elon Musk. Buset lu ngejar Elon Musk? Bukan. Kamu orang kaya, genjot. Katanya tuh dia tuh ya mau investasi kan di Indonesia mobil listrik, tapi kok kagak jadi. Nah itu gue denger infonya tuh kemarin minggu lalu apa ya. Katanya tuh kata Elon Musk dia lebih milih produsen nikel yang ESG banget. Gue nggak paham sih ESG itu apaan, cuman pokoknya yang keren gitu lah ESG-nya. Iya ya, sebenarnya ESG itu emang penting emang sama buat investor milih saham. Terus masa gara-gara ESG terus Elon Musk pindah Mas ke Indonesia? Makanya, gue aja beli saham gak mikir ESG. Nah, udahlah, ini kita tanya aja Pak Andre dan kita ngobrol di bincang-bincang saham. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mTrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Pertanyaan pertama, ini sih Pak, tentang ESG ini kan beberapa hari ini mulai ramai lagi dibicarain. Menurut Pak Andre sendiri nih, apakah seberapa penting ESG ini untuk sudut pandang investor, Pak? Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin saham pertambangan ya tentu saja saham pertambangan ini nilai ESG-nya bisa dibilang scoringnya kecil ya dibandingin dengan mungkin perusahaan teknologi atau misalnya perusahaan perbankan. Jadinya memang pasti ada dampak ya karena ekspektasinya Tesla yang kemarin ingin masuk ke Indonesia ternyata malah masuk ke negara lain. Jadi sebenarnya kalau dibandingin antara nikel dengan batu bara, tentu saja nikel mungkin lebih ESG ya karena impact-nya sebenarnya lebih bagus untuk lingkungan karena dia mungkin electric car, jadinya lebih environmental friendly. Namun yang saya perhatiin sih sebenarnya kalau Elon Musk gagal masuk sini sih bukan masalah ESG-nya ya. Mungkin lebih gimana si Elon Musk ini melihat bahwa ya mungkin mungkin secara supply chain mungkin juga di negara sana mungkin lebih bagus dibandingin dengan Indonesia. Kalau kita ngomongin ESG sih saya yakin perusahaan-perusahaan di Indonesia sebenarnya juga udah cukup bersaing ya dengan perusahaan-perusahaan global apalagi di pertambangan karena sebenarnya Indonesia ini kan memang negara komoditas dari sebelum Indonesia kita berkembang di 2013 ya memang Indonesia adalah pengekspor komoditas. Memang mungkin untuk beberapa part seperti ESG-nya mungkin seperti governance mungkin kita bisa kurang dibandingin dengan negara lain atau mungkin environmental sertifikasinya kurang. Tapi sebenarnya hal itu kan bisa didapat ya. Jadi ini sih mungkin lebih ke strategi bisnis saja dibandingin dengan kenapa si Elon Musk nggak jadi masuk ke Indonesia karena ESG. Menurut saya sih lebih ke strategi bisnis dibandingin dengan kalau kita perhatiin ESG-nya sih. Nah, terus ini Pak, tentang Tesla tadi kan Tesla akhirnya milih ke tempat lain ya, Australia, Makedonia dan segala di tempat luar Indonesia. Nah itu akan berpengaruh nggak Pak untuk Antam atau Inco sebagai produsen nikel? Saya rasa Tesla kan juga sebenarnya ya hanya beberapa parts dari industri electric vehicle dunia ya. Jadi yang mungkin orang-orang tahu ya Tesla kan ya semua orang tahu lah. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat produsen mobil, pasti kan produsen mobil akan larinya ke EV sebenarnya. Mungkin itu nanti Honda atau mungkin Hyundai atau mungkin Lucid Motors di Amerika. Jadi Tesla sebenarnya hanya sebagian pemain lah. Jadinya saya sih nggak terlalu worry ya karena basically nikel itu kan juga resource-nya limited dan Indonesia merupakan salah satu yang paling besar. Jadi sebenarnya sih tenang aja, apalagi di Indonesia kan ada Hyundai ya. Hyundai kan ini kalau nggak salah berita sekitar 1,5 tahun yang lalu, Hyundai ini masuk ke Indonesia mindahin pabriknya dari Southeast Asia. Nah Hyundai ini kan yang kita lihat di Korea pun juga electric vehicle udah banyak. Dan saya sih ekspektasi bahwa Hyundai bisa menguasai market share elektrik di Indonesia karena menurut saya harga Hyundai itu kan terjangkau dibandingin dengan Tesla. Tesla mungkin harganya di Amerika murah, tapi kan kalau mau udah masuk ke Indonesia harganya double ya, karena BBM dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk si Hyundai sendiri, ini kita lihat ya produksinya udah di Indonesia. Nanti supply nikelnya dari Indonesia, baterainya dari Indonesia. Jadi saya rasa kita nggak perlu Tesla gitu. Yang penting Hyundai bisa jualan electric vehicle dengan harga terjangkau. Saya yakin juga harga saham Antam dan Inco pun juga nanti ke depannya bisa akan lebih perform ya dibandingin dengan mungkin kita ekspektasinya cuma hanya Tesla aja yang masuk.
kayak kebijakan pajak tentang EV juga mungkin bisa mendorong kali ya Pak ke depan untuk produsen-produsen EV bisa jual produk di Indonesia. Tentu saja ya, karena menurut saya memang EV saat ini memang belum terjangkau oleh banyak masyarakat ya. Kita masih bergantung terhadap energy fuel car dibandingin dengan EV. Tapi dengan banyaknya mungkin insentif dari pemerintah, seperti mungkin dari bikin pabriknya, baterainya, atau supply chain-nya, atau mungkin nanti pajaknya dikurangin, ya saya rasa ini sebenarnya akan mendorong permintaan electric vehicle di Indonesia. Untuk saat ini memang kelihatannya belum ada, karena harganya juga masih mahal dan belum ada harga electric vehicle yang bisa terjangkau oleh berbagai masyarakat. Kalau nanti keluar electric vehicle yang di bawah harganya Avanza sih saya ada ya, mungkin Cina dulu kali yang bisa buat, tapi kalau kita ngomong quality ya macam kayak Hyundai mestinya sih bisa bersaing dengan produk-produknya Tesla ya, walaupun harganya juga lebih murah. Nah Pak, balik lagi ke saham nikel nih Pak, ini kan pemerintah sendiri kan lagi gencarin kayak pembangunan smelter yang bahkan ferronikel dan pig iron pun nggak boleh diekspor juga gitu, dia mengusahakan seperti itu. Apakah ini bakal bisa efek harga nikel bisa naik terus dan jadi prospek saham nikel juga jadi bagus nggak sih Pak dengan kondisi seperti ini Pak? Balik lagi, kita mesti lihat ada beberapa produsen nikel dunia ya, mungkin Indonesia memang salah satu yang terbesar, tapi balik lagi, nikel ini kan seperti pertambangan coal ya, jadi bukan kayak CPO gitu ya, misalnya kalau misalnya kita cut produksinya, kalau CPO kan nggak bisa di-cut produksinya, kalau produksinya jelek aja. Nah kalau untuk nikel ini kan sebenarnya kita mesti lihat juga demand and supply dari negara-negara lain. Yes, memang Indonesia kalau misalnya nggak bisa ekspor itu akan mengganggu balance supply and demand, tapi on the other hand, kalau misalnya negara lain itu mempunyai reserve nikel yang banyak, ya mau nggak mau pasti orang akan ambil dari negara tersebut. Jadi sehingga harganya itu juga nanti ya pasti akan normalize lagi ya, kecuali memang nikel supply-nya udah dikit sekali seperti timah. Nah seperti timah itu kan memang supply-nya udah dikit banget gitu. Jadi kalau Indonesia nggak ekspor ya semua orang pasti akan berebutan timah. Nah untuk nikel ini kan kebetulan memang inventory-nya masih agak sedikit banyak ya dibandingin dengan timah. Jadi saya rasa nanti balik lagi tergantung supply and demand gitu. Jadi belum tentu harga nikel naik terus, tapi sebenarnya trajektorinya kan memang positif karena demand untuk electric vehicle diperkirakan mungkin double or triple in the next 3 or 5 years kan. Jadi positif aja sih menurut saya, cuman saya nggak guarantee bahwa harga akan terus naik, karena balik lagi kalau harga naik biasanya produsen akan menaikkan supply. Jadi kayak hukum dagang aja gitu, ada demand ada supply. Ya, jadi sebenarnya bisa jadi downside risk juga ya untuk supply cadangan Indonesia yang banyak ya Pak ya. Betul. Nah terus kalau misalnya prospek dari produsen nikel sendiri Pak untuk ke depan dari view Pak Andre itu kayak gimana Pak? Produsen nikel sendiri sih saya lihat sih masih sebenarnya kalau harga masih positif mestinya masih oke ya. Cuman baik lagi kalau perusahaan komoditi itu kan sebenarnya tergantung harga jual, harga produksi. Nah untuk produksinya sendiri kan tergantung demand. Jadi kalau memang ada sedikit penurunan demand karena inventory di dunia banyak, ya bisa jadi downside risk. Tapi sih saya melihatnya lebih holistik, mungkin lebih panjang ya. Jadi kalau misalnya electric vehicle ini bisa going strong, mungkin sales mobilnya bisa naik 2-3 kali, ya saya rasa pasti demand akan kembali ke perusahaan-perusahaan nikel, terutama perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia. Cuman baik lagi nanti tergantung tipe produknya, kemudian bagaimana kesiapan si produsen ini menyiapkan infrastrukturnya seperti smelter atau ekspornya. Jadi banyak faktor yang dilihat, tapi overall saya lihat sih sebenarnya sentimen untuk harga nikel masih cukup positif, didorong oleh peningkatan permintaan dari electric vehicle. Nah Pak, tadi kan kita ngomongin komoditi, kita mau loncat sedikit ke distribusi mobilnya Pak. Dengan perkembangan EV ini, kan Toyota kemarin sudah sempat mau komitmen mau invest terkait baterai atau mobil listrik, saya agak lupa juga. Nah, kalau bagaimana dengan Astra sendiri Pak? Apakah nantinya Astra ini juga jadi salah satu saham yang potensial karena ada pengembangan mobil listrik seperti itu Pak? Kalau untuk Astra sendiri sih saya lihat agak sedikit beda ya, karena Astra itu kan banyak nempel sama Toyota, dan setahu saya itu Toyota kelihatannya lebih mainnya di hydrogen car dibandingin dengan electric vehicle. Nah sebenarnya kalau misalnya Toyota develop mobil listrik yang mungkin lebih terjangkau, saya rasa Astra bisa melakukan penjualan ya, atau sentimennya mungkin positif. Tapi balik lagi kita mesti lihat structural change-nya aja, karena sebenarnya kan
kayak saham-saham seperti Astra ini kan ya relevansinya terhadap makro juga ya. Jadi penjual mobil itu kan sama dengan pertumbuhan GDP ya, atau bisa dibilang korelasinya satu gitu. Jadi selama GDP growth-nya mungkin nggak bertumbuh banyak, saya rasa juga penjualan mobil akan ya mungkin nggak akan terlalu yang loncat signifikan, karena balik lagi di era ekonomi yang digital saat ini, pembelian mobil itu kan sebenarnya menjadi irrelevan ya, karena kan ada sharing ekonomi seperti Grab, Goto. Jadi benar-benar kita harus lihat cycle-nya, apakah memang electric vehicle ini menjadi demand yang kuat di Indonesia gitu. Kalau di Amerika kan memang ya trennya ke arah sana, tapi untuk di Indonesia sendiri ya mungkin sentimen positif, tapi baik lagi kita mesti lihat kondisi makronya, apakah penjualan si Toyota ini di luar mungkin electric vehicle nanti kayak Avanza atau Fortuner ini naik juga, karena sentimennya lebih berat ke sana ya dibandingin dengan electric vehicle. Oke Pak, jadi peran Indonesia sendiri menurut Pak Andre itu di bisnis electric vehicle ini apakah nantinya akan lebih fokus sebagai supplier dari bahan baku baterai, atau dia juga Indonesia bisa jadi pasar untuk mobil listrik ini juga terus banyak di Indonesia jadi pasar untuk mobilnya, atau hanya sebagai supplier dari nikel doang Pak? Saya rasa dua-duanya ya, kan Indonesia market cukup besar, kita punya 2 juta tapi masih strong dan orang-orangnya kan willing to pay. Secara income demografi pun juga Indonesia juga masih kuat ya. Jadi on the other hand kita tahu milenial hidup Indonesia juga kan tergila-gila sama ya kebarat-kebaratan lah ya, pengen investasi Tesla, pengen produknya Tesla. Jadi menurut saya it's a good sign juga bahwa sebenarnya Indonesia bisa menjadi pengguna electric vehicle. Nah, yang kita tunggu ini adalah nanti insentif dari pemerintah. Apakah pemerintah ini akan tingkatkan pajak untuk pembelian mobil listrik atau enggak? Nah, ini sebenarnya kita tunggu. Nah, untuk supply-nya sendiri tentu saja Indonesia akan menjadi big supply ya, karena kita tahu supply di Sulawesi masih cukup banyak, dan kita tahu China juga banyak bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan smelter nikel atau produk nikel di Indonesia. Jadi both ways sih. Jadi harapan saya sih Indonesia bisa jadi supply powerhouse untuk nikel, kemudian juga untuk demand-nya karena negara kita yang cukup besar, ya why not kita bisa jualan electric vehicle di Indonesia. Sebenarnya ada pertanyaan lagi? Nah, udah lengkap semua. Sudah lengkap sih ya. Terjawab semua. Jadi Pak Andre, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak, dan mungkin itu aja dulu Pak pagi hari ini, dan terima kasih banyak Pak, nanti kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Andre. Oke. Ya makanya gitu Mas, jadi sebenarnya ESG itu ternyata cukup prospektif ya, dan Indonesia itu ternyata cukup bersaing kata Iya lah, udah produsen yang besar dan potensi juga besar harusnya. ESG kan concern ke lingkungan, sosial, dan jadi bersih dari segala macam kasus itu lah. Sama kayak wajah lu mulai bersih Mas. Iya udah cukur kumis sama jenggot. Kan gue lagi pengen beli mobil listrik baru. Wih, Nah, gila, biar kece banget ya. Kece. Ya udahlah, kita udahin aja ya. Ya, dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video kita. Ya, terima kasih udah nonton video kita. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.